Halo everyone, perkenalkan nama saya Megawati Aja Putri dengan NIM C1 Channel 19132. Nah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, adapun nama-nama anggota kelompok kami yaitu: perkenalkan, saya Adetari Sumardianti. Saya Rika Olezasari dengan NIM C1 Channel 19078. Saya Yulianti Fajrin, NIM C1 Channel 19102. Nah, itu tadi anggota dari kelompok 1. Nah, di sini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada diskusi kali ini. Nah, adapun materi yang akan kami sampaikan pada kali ini yaitu analisis teknikal dan strategi investasi. Kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Portofolio Pasar Modal, Pak Gandhi Wahyu Maulana Zulma, SPD MSAK, yang telah memandu dan mengajari kami selama ini. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Adetari Sumardianti. Kepada Ade dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Adetari Sumardianti. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian analisis sekuritas. Analisis sekuritas dibagi menjadi dua kata, yaitu kata yang pertama kata analisis dan kata yang kedua kata sekuritas. Kata analisis dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar mudah dipahami. Sedangkan kata sekuritas itu sendiri dapat diartikan sebagai surat hutang yang dimana dengan cepat dijadikan sebagai uang atau kas, karena sekuritas ini bersifat liquid. Sehingga pengertian dari analisis sekuritas adalah suatu cara untuk mendeteksi sekuritas mana yang nampaknya mispriced. Ada dua teknik untuk menganalisis sekuritas. Yang pertama, teknik analisis teknikal yang dimana menggunakan data atau perubahan harga pada masa lalu sebagai upaya untuk memperkirakan harga sekuritas di masa yang akan datang. Teknik yang kedua yaitu teknik analisis fundamental yang dimana mendefinisikan prospek perusahaan lewat analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya untuk memperkirakan harga saham di masa yang akan datang. Selanjutnya ada pengertian analisis teknikal. Menurut Mayer tahun 1989, analisis teknikal didefinisikan sebagai studi terhadap suatu sekuritas atau pasar modal secara keseluruhan berdasarkan permintaan dan penawaran. Analisis teknikal itu sendiri adalah teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator saham lainnya berdasarkan pada data pasar historis sebagai informasi harga dan volume. Selanjutnya ada 4 asumsi yang mendasari analisis teknikal. Yang pertama, nilai pasar barang dan jasa ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Yang kedua, interaksi permintaan dan penawaran. Yang ketiga, tren perubahan harga dan nilai pasar. Yang keempat, harga-harga sekuritas. Selanjutnya ada prinsip analisa teknikal. Ada 3 prinsip, yaitu yang pertama market price discount everything, yang dimana semua kejadian-kejadian yang dapat mengakibatkan gejolak pada bursa falas secara keseluruhan atau harga mata uang suatu negara seperti faktor ekonomi, politik fundamental, dan termasuk juga kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti adanya perperangan, gempa bumi, dan lain sebagainya akan tercermin pada harga pasar. Yang kedua, ada prinsip price move in trend, yang dimana harga valuta asing akan tetap bergerak dalam satu tren. Harga mulai bergerak ke satu arah, turun atau naik. Tren ini akan berkelanjutan sampai pergerakan harga melambat, memberikan peringatan sebelum berbalik dan bergerak ke arah yang berlawanan. Yang ketiga ada prinsip history repeats itself, yang dimana analisis ini, analisis teknikal juga, yang menggambarkan faktor psikologis para pelaku pasar. Maka pergerakan historis dapat dijadikan acuan untuk memprediksi pergerakan harga di masa yang akan datang. Nah, itu tadi penjelasan dari Adetari mengenai pengertian analisis sekuritas, analisis teknikal, dan lain sebagainya tadi. Semoga apa yang telah disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Rika Olezasari. Kepada Rika dipersilahkan. Baik, di sini saya Rika Olezasari akan melanjutkan penjelasan yaitu tentang alat analisa teknikal. Yang pertama ada line chart, yaitu memiliki pergerakan yang jelas dan halus tetapi tidak menyediakan informasi harga tertinggi, terendah, dan harga pembukuan setiap sesi.
Akibatnya, fluktuasi analisa teknikal pasar tidak terlihat selama periode tersebut. Yang kedua, ada bar chart, yaitu menyerupai batang yang memiliki tangkai di kiri dan kanan dan memiliki informasi yang lebih lengkap, berisi harga pembukuan, tertinggi, terendah, dan penutupan. Yang ketiga, ada candlestick chart, yaitu strukturnya menyerupai lilin dan memiliki unsur yang sama seperti bar chart. Terdapat data open, high, low, dan close pada setiap sesinya. Harga yang mengalami kenaikan biasanya dibentuk dengan warna terang dan harga yang mengalami penurunan dengan warna gelap. Berikutnya ada jenis analisa teknikal. Yang pertama ada follow the smart money view, yaitu penggunaan strategi ini akan membeli saham pada saat harga sedang bergerak naik dengan harapan momentum naik ini akan berlanjut di masa depan. Yang kedua ada contrarian view atau berlawanan dengan pasar, yaitu strategi kontrarian berpendapat mayoritas investor saham salah dan kita dapat memanfaatkan kesalahan ini dengan cara mengambil posisi berlawanan pasar atau kontra. Ketika investor menunjukkan keserakahan dalam membeli saham saat bullish, pengikut kontrarian justru menunggu dan mencari saat yang tepat untuk menjual saham. Berikutnya ada pengertian analisa ekonomi dan pasar modal. Yang pertama, analisa ekonomi adalah suatu pandangan yang menggambarkan tentang hubungan prediksi dari kondisi ekonomi yang akan terjadi dengan sifat-sifat ekonomi yang telah terwujud dalam kegiatan ekonomi sebelumnya, serta yang mempengaruhi perubahan tersebut. Yang kedua ada analisis pasar modal adalah suatu penganalisaian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Berikutnya ada karakteristik pasar modal. Yang pertama ada sifat perkiraan aktiva lancar. Yang lain, surat berharga seperti saham merupakan perkiraan yang bersifat likuid karena pasar setiap saat siap melakukan penjualan maupun pembelian. Yang kedua ada penjual maupun pembeli mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi yang memadai melalui berbagai media informasi yang tersedia. Yang ketiga ada perdagangan saham. Para pialang akan mengenakan biaya atas transaksi yang terjadi, baik itu transaksi penjualan maupun pembelian dengan biaya yang cukup minim. Yang keempat, harga mengikuti informasi yang berkembang di pasar. Seperti hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi, semakin tinggi permintaan mengakibatkan naiknya harga suatu objek dari nilai yang diperdagangkan. Nah, gimana teman-teman? Sangat menarik bukan materi yang telah disampaikan oleh Rika tadi? Semoga apa yang telah disampaikan oleh Rika dapat disimak dengan baik ya. Nah, berikutnya untuk memasuki materi yang terakhir, yaitu akan disampaikan oleh rekan saya Yulianti. Kepada Yuli saya persilahkan. Kelas selanjutnya pengertian investasi. Investasi adalah sebuah aktivitas menyimpan atau menempatkan dana pada periode tertentu dengan harapan penyimpanan tersebut akan menimbulkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Namun, dengan perkembangan dunia usaha dan pola berpikir dewasa, pola pengembangan kekayaan sudah mulai beralih, tidak hanya pada bidang yang berwujud, tetapi sudah mulai beralih pada bidang surat berharga, seperti misalnya deposito, obligasi, falas, maupun portofolio saham. Nah, pola investasi itu lebih dikenal dengan financial asset. Nah, dalam investasi ini terdapat 5 strategi investasi. Nah, yang pertama yaitu strategi perdagangan. Nah, pada pelaksanaan perdagangan saham terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal itu berkaitan dengan pemilihan pialang yang terpercaya dan kuat, margin yang diharapkan, antisipasi kemungkinan hal terburuk yang akan terjadi, dan faktor psikologis. Yang kedua, pelaksanaan perdagangan. Para investor dituntut untuk berhati-hati dalam menyeleksi commission house dan para dealer atau pialang. Nah, yang ketiga yaitu margin perdagangan. Nah, dalam margin perdagangan ini terdapat income stock. Nah, income stock merupakan saham emiten yang mempunyai kebijakan pembayaran dividen yang relatif tinggi dan konsisten. Selanjutnya, growth stock. Investor dapat membandingkan kinerja portofolio dengan tolak ukur atau benchmark yang dievaluasi setahun sekali atau 3 bulan sekali.
Nah, total return stock merupakan saham yang membagi dividen dan mempunyai pertumbuhan harga saham yang baik. Spekulatif stock berpotensi memberi keuntungan besar dalam tempo singkat seperti saham baru dan emiten di bidang industri yang sedang dalam tahap pengembangan. Strategi yang keempat yaitu psikologis perdagangan. Dari serangkaian transaksi yang dilakukan, para pelaku pasar mungkin akan terkena dampak psikologis seperti tingginya harapan pelaku pasar agar harga saham pasar mengalami kenaikan. Namun bila harapan yang dinanti-nantikan tidak terwujud, akan mengalami kekecewaan. Nah, kekecewaan itu akan menimbulkan kecemasan yang nantinya akan berlarut-larut. Lalu strategi yang kelima yaitu taktik perdagangan. Caranya, mencari saham yang dapat memberi capital gain. Jika harga saham turun, yang harus dilakukan adalah menjual saham itu di saat yang tepat. Ganti saham tersebut dengan saham lain yang diperkirakan akan memberikan keuntungan. Dalam melakukan transaksi, para pelaku pasar harus menganalisis rasio risiko dan tingkat pengembalian untuk menentukan keuntungan dan kerugian yang akan terjadi. Nah, setelah adanya strategi investasi tadi, berikutnya akan dibahas mengenai kesalahan dalam investasi. Nah, apa saja kesalahan dalam investasi? Yang pertama, kesalahannya yaitu tidak memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, tidak realistis terhadap risiko. Yang ketiga, tidak melakukan analisis yang memadai. Yang keempat, jangka waktu investasi, instrumen, dan tujuannya tidak sesuai. Yang kelima, tidak melakukan diversifikasi investasi. Yang keenam, tidak fokus pada rencana yang sudah dibuat. Dan yang ketujuh, terlalu cepat mengambil keputusan. Nah, itu tadi penjelasan dari Yulianti Fajrin yang sangat luar biasa. Ini adalah presentasi dari kelompok kami. Kami harap apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Face in your face.